kali gua ngebantai pakai putih abu-abu. 12 Rawamangun basis 44. Momen menyedihkan kelas 1. Ada momen menyedihkan buat basis gua, terharu dan buat angkatan gua. Mana bang? Jadi bentrok di dalam bis. Cuman namanya kelas 1 kan dia panik. Iya. Dia kaget jatuh kena trotoar impus. Sampai klinik lewat. Gua dibantai. Iya. Kering. Dan di situ yang bikin panik ada abang kelas gua yang posisinya berdiri kena batu, bajunya darah semua merah. Satu komando dari sini, Rek. Dari yang halte temer. Iya. Bonser. Kaget dong. Iya. Kabur harusnya. Iya. Suaranya besar kan. Ternyata melawan. Karena ada mitos di mana kalau anak STM tuh nggak boleh godain cewek atau lagi pacaran. Emang bener. Itu mitos kan? Kejadian. Sial gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik dijawab. Nah, kali ini Teladan Channel kedatangan dari alumni Bonser 2 gitu. Pasti udah yang sering nonton konten-konten YouTube udah nggak asing nih sama sosok satu ini gitu. Gue kenalin Bang Dawai. Bang Dawai ini adalah anak Bonser 2. Ya Bang, Bonser 2 ya. Alumni tahun 96. Masuk 93. Masuk 93. Pasti selama ini bosen nih gue dengerin Bang Dawai ngebahasnya YouTube. Kali ini gue korek dia. Punya cerita dong? Punya lah. Nah, kali ini gue korek nih Bang Dawai nih di tentang nostalgianya waktu putih abu-abu gitu. Taunya Dawai. Nah, gue mau tahu Dawai nama aslinya siapa? Yuk Bang Dawai. Sebelumnya salam pelajar Jakarta. Mantap. Bang Dawai, nama asli Bang Dawai. Nama asli gua Julian Alif Hamzah. Julian Alif Hamzah. Alif Hamzah. Keren juga namanya. Iya. Kok lu bisa dipanggil Dawai? Dulu pernah kita libur sekolah sama teman-teman tongkrongan ke daerah Jogja. Di situ kita mabok lah. Tapi maboknya bukan mabok minuman ini, mabok alkohol 100%. Anjing, gue pernah ngerasain itu, gila. Itu campurnya Fanta. Ada nggak ada tarikannya? Anjing. Itu di dalam tuh rasanya kayak apa? Akhirnya kita main gitar, saking maboknya main gitar. Nah begitu bangun kita ada beberapa orang namanya Dawai. Salah satunya gua. Oh gitu. Itu masih SMP atau udah STM? STM kelas 1 kayaknya. Oh, STM kelas 1 baru dipanggil Dawai. Iya, kelas 1, kelas 2 lah. Kelas 1, kelas 2. Dari situlah terus-terusan. Gila. Itu pengaruhnya itu panas banget, Bang. Alkohol. Bener ya? Ada yang langsung nembak, ada yang puyengnya belakangan. Bahkan rusuh gitu. Enggak rusuh. Kita emang sengaja tertutup. Jadi kalau rusuh bunuh-bunuh aja di dalam. Itu gila, itu bener-bener kebakar banget ya. Kebakar. Alkohol koreng sekitar 8 sampai 100%. Itu murni alkoholnya mohon maaf, boleh ngembat lagi itu. Di jalan daerah Yogyakarta lah pokoknya. Gitu. Masih zaman kenakalan remaja. Nah, kembali ke Bang Dawai. Di eranya Bang Dawai sekolah ini masuk STM sekitar 90-an awal. 93. Iya, 93 lah, masuk 90-an ya. Sampai lu akhirnya lulus 96 kan pertengahan. Ya. Ini lagi kacau-kacaunya tuh dunia persilatan. Ya. Benar ya? Mulai kacau tuh di tahun-tahun itu. Nah, Bang Dawai, sebelum lu masuk STM Bonser 2, SMP lu di mana, Bang? Gua minum dulu ya, Rek. Biar nggak kering. Jauh, dari Cibarusa. Tamu gua jauh, coy. Kalau gua lahir di Jakarta, Rek. Lahir di Rumah Sakit Ridwan Keramat Raya. Gede di daerah timur, kecil di daerah timur, gede gua di Bekasi. Ridwan itu sebelah mana ya? Rumah Sakit Ridwan Keramat dekat Kenari. Sekarang pindah ke Taman Mini. Oh gitu. Gua lahir di situ. Dan gua kecil di daerah timur, di daerah Klender sama Pisangan Lama. Tapi gua eksodus ke daerah Bekasi. Bekasinya bukan Bekasi kota. Bekasi sonoan dikit namanya Babelan. Anjing. Banyak satria. Sebelahnya Gabus. Gua dari SD, dari SMP juga di sana di Babelan. SMP Negeri 1 Babelan. Berarti lu dari Babelan ke Bonser. Gitu. Iya. Kok lu bisa milihnya Bonser gitu? Apalagi Bonsernya Bonser 2 kan swasta. Iya kan? Ini menarik, Bang. Banyak pilihan di saat kita SMP tuh banyak pilihan rayon.
pastinya milih negeri. Ya. Apakah lu ada pilihan negeri atau langsung ke Bonser hati lu? Tetep, Rek. Pengennya negeri. STM Negeri 3, Bonser 3 sama pembangunan. Ya. Kan kalau gua karena pada saat itu gua kepinteran, akhirnya gua nggak diterima. Akhirnya masuklah gua swastanya siangnya. Siangnya, akhirnya lu masuk siangnya. Bonser 2. Nah, Bang, lagi proses proses lu dari perpindahan SMP ke SMA ke STM itu pasti ada proses penataran, betul ya, Bang? Atau ospek. Ada kenangan manis nggak sih, Bang, saat lu ospek atau penataran di awal? Kalau baru-baru sekolah mungkin dunia STM, yang baru masuk STM nggak ada kayaknya kenangan manis. Karena kita diajarin atau disuruh harus melakukan proses-proses itu. Yang pasti gue ditatar. Masih inget lu, 93 lo ini? Masih ingat. Gila lu, ingetannya masih kenceng banget. Gua pertama kali dibantai itu baru 2 hari pakai putih biru, Rek. Sama saudara kita STM Poncol. Oh gitu? Iya, di daerah Kebonanas. Dan pada saat itu di basis gua 9A, gua gabung belum ribut sama Budut. Jadi di dalam situ Budut, Bonser dan beberapa sekolah dibantai lah sama Poncol, baru 2 hari sekolah. Baru 2 hari sekolah gitu. Boncol kan sedikit nih. Poncol pada saat itu sedikit, cuman memang menguasai. Penyakit. Waktu itu zamannya Bang Alil, Bang Dado. Oh gitu. Iya. Berarti kaget dong. Kaget, dan gue terselamatkan karena Bonser sama Poncol nggak ribut. Belum ribut tuh. Lolos gua. Lolos. Nah, ketika lu pertama kali digebrak sama Poncol, kaget. Nah, apa nih, Bang? Waduh, gua kemana nih gitu? Iya. Ada rasa panik nggak? Panik, yang pasti gua ada salah satu Poncol nanya, lu anak mana? Karena putih biru kan. Iya. Bang, gua Bonser. Akhirnya gua disuruh ke belakang bis, ya itu akhirnya gua kabur. Oh gitu. Karena dikasih jalan sama Dibuka dia. jalannya. Tetap yang dibantai di dalam, intinya dia nyari Budut. Budut. Oh, lu satu patas, satu Karena bis. Zaman gua masih damai sejahtera pada saat itu masih Bekasi. Belum pecah tuh ya, belum pecah kongsi berarti ya, belum pecah kongsi. Itu pertama kali gua dibantai. Nah, itu pertama kali dibantai. Tadi proses masih putih abu-abu. Putih biru. Putih biru ya. Berarti kan selesai OSIS itu kita diajak tuh sama kakak kelas. Di akhir pendaftaran. Iya. Kelas Sabtu, hari Sabtu pakai putih biru juga. Masih pakai putih Sama biru. alumni sama abang-abang kelas diajakin lah eksekusi. Eksekusi nih. Iya. Udah mulai bawa BR atau enggak? Ikut-ikut Belum. aja, baru ikut-ikut. Masih bego. Pokoknya basis Bekasi, MOP 56, 9A, 501 semua ke Melayu. Dulu alumni dan abang kelas ngajakin ke gitu di akhir penataran. Oh, berarti albasnya ke Melayu. Iya, basis yang belakang kan Bonser ada lewat jalur belakang lewat depan. Dua-duanya angker. Kita nggak ada titik aman, cuman kita yang belakang itu harus ke Melayu. Ikutin lah sama abang kelas. Di Melayu, lu bentrok sama siapa? Suruh minum. Oh, baru minum dulu tuh. Minum. Belum bentrok tuh. Namanya botol GP. Iya. Suruh minum. Kita nggak tahu suruh ngapain. Dan Perasaan tuh kayaknya makin malam kayak rumah kita deket aja baru rumah gua di Bebelang kan. Nggak taunya di situ begitu waktunya tepat itu kita lagi momen mau maghrib, habis maghrib kita suruh bantai ngeladenin Budut cus 40 nungguin dia lewat. Oh iya, nungguin dia pulang berarti ya di Dan Kampung dia Melayu. ngantar juga. Bentrok dong berarti. Itulah bentrok pertama kali gua masih pakai putih biru. Seru dong berarti dong Seru. ketemunya karena Budut 40 seru juga nih. 40 seru dan sama-sama penataran. Sama-sama penataran. Itu serunya gimana sih, Bang, waktu Ya itu, Bang? tarik ulur ya. Cuman tetap pecahnya sama tembakan polisi. Oh, tetap bubar. Begitu tembakan polisi gua keder larinya kemana kan bukan wilayah. Iya. Kabur akhirnya ke daerah arah dekat SMA Cahaya lah itu. Mau kabur ke sono, dia nggak tahu gimana. Akhirnya gua naik 9A lagi. Jadi ketemu teman-teman gua lagi. Pokoknya pada saat itu bubarnya begitulah. Karena masih bego banget ya. Masih bego. Masih polos banget, semua polos sana. Itu seru penatarannya Bonser tahun 93 berarti. Berarti memang tradisi tawuran itu sudah ada, Bang ya? Gua masuk udah. Udah ada ya? Udah ada. Udah pecah ya Udah di situ pecah ya. di tahun 93. Nah, 93 udah pecah. Cuman Berarti emang nggak merata. nggak meratanya Nggak bagaimana? merata. Dalam arti yang mungkin rivalnya ke satu titik sekolah besar. Gitu loh. Lebih ke Budut ya? Lebih ke Budut. Karena paling enak ngebantai Budut nyayurinnya. Yang gue bingung, gue bantai cus 40, gue Bekasi masih damai. Oh gitu, basis Bekasinya masih damai. Tapi lu ditataran 40. Sampai kapan Bonser basis lu ini sama Budut Bekasinya masih damai?
Gua kelas 2. Sampai kelas 2. Berarti udah mulai polisi. pecah. Oke, seru kan tuh Bang Dawai. Dari mulai penataran aja udah diajakin yang macam-macam sama kakak kelas, abang kelas, ya kan? Sama alumni juga datang ya. Sampai akhirnya tahan. Kita ributin budet 40. Ya, akhirnya seru bentrok. Nah, Bang, itu waktu penataran, masuk berjalan dong. Berjalannya waktu namanya STM pasti sering bentrok. Iya. Lagi-lagi gitu. Jalur ini kan lumayan panjang nih. Pajak. Bekasi ya kan. Ada momen cerita nggak sih Bang saat lu berangkat sekolah atau lu pulang sekolah dan bentrok mungkin lebih seru tuh karena banyak perkampungan tuh lewatin ya. Iya. Ataupun sekolah-sekolah situ kita abang sering lewatin. Pernah nggak sih ada satu momen di mana ada kejadian gitu Di kelas 1. di kelas 1? Pertama kali gua ngebantai pakai putih abu-abu. 12 Rawamangun basis 44. Basis 44. Basis Itu 44. ketemunya di mana? Jadi dekat Jatinegara, sekolahan gua ada jembatan Jatinegara. Nah, kalau bis gua 9A dari bawah, Iya. naik ke arah atas ke Perumpung. Benar. Tempat mainan apa tuh? Tempat jual mainan ya, Gembrong. Gembrong. Ke arah Gembrong. Ternyata begitu gua naik gong 44 12 RM lewat. Langsung gua berhentiin, langsung gua palang. Woi, 44 tuh 12. Oh, berarti bonser duluan yang lihat. Bonser duluan turun langsung malang. Langsung malang. Woi, 44 12 anak kelas 1 turun. Iya. Kata kelas 3. Akhirnya itu gua kepung. Habis lah itu. Habis. Bantai itu. Berarti dia kalah gertak. Kalah gertak ya. Berarti bonser udah siap, udah ngelihat dari jauh turunin. Nah. Berarti lu kelilingin situ. Gua kelilingin ya. Itu sempat perlawanan tapi akhirnya dia kabur, lolos. Oh, lolos. Langsung kabur dia. Oh, gitu. Karena kan jalan lebar. Iya dong. Ke arah Telkom. Iya. Pokoknya intinya di situ dia bisa kabur lah. Oh, Pertama kali gua ngebantai itu. seru ya? Gua ada korban. Ada mereka ngebalas batu ya, zaman gua masih batu. Gua balikin, temen gua ada yang kena benjol gede di sini. Oh, jadi pas dia ini lu bantain mobil. Turun dong. Turun dia sempat Dia loncat-loncat. iya lompat-lompat, lu kasih jarak lah jatuhnya. Dia balikin. Balikin akhirnya kena batu. Akhirnya kan itu jamnya bonser pulang juga. Itu pasti gua dari basis lewat ngebantu gua. Cuma sebelum bantu gua dia udah mundur duluan. Oh, gitu. Pertama kali gua bantai Pertama kali tuh putih abu-abu gitu. Berarti pertama kali ngebantai seru. Tambah naik adrenalin. Adrenalin udah pakai putih abu-abu. Iya, udah tambah naik dong gitu. Bang, namanya anak STM kan jalan kalau nggak bawa BR nggak asik nih. Bawa BR nggak sih kalau lagi sekolah? Atau tangan kosong atau pakai kopel? Zaman kita masih pakai kopel ya. Masih pakai kopel. Tapi setelah kejadian itu gua bawa BR. Bawa BR. Setelah kejadian yang Mata Jus 40 444 gua harus bawa BR. Karena untuk pegangan kita. Iya. Kalau misalnya terjadi terpojok, zaman gua itu nggak sengaja menggunakan. Kalau terpojok baru menggunakan. Karena kita walaupun sama-sama nongkrong bareng antar temen, gua nggak tahu tuh temen gua bawa BR. Iya. Dan temen gua nggak tahu gua bawa BR. Iya. Termasuk gua nggak tahu temen gua itu tekbal apa kagak. Begitupun dia nggak tahu. Taunya di jalur. Tahu di jalur ya? Taunya di jalur. Oh, di tahun 93-an itu udah ada ilmu-ilmu hitam itu tuh? Udah ada ya? Kan, ya itu untuk menjaga diri. Karena kita teman bawa BR kan nggak tahu. Iya, benar. Temen tekbal kita nggak tahu, tapi begitu di jalur, wih, gitu. Solid nggak sih kalau menurut lu nih Bonser 2 di zaman lu solid banget di sini sih anak-anaknya? Tahun gua itu emang tahun pertama pecah STM Jakarta ya. Ibaratnya kalau zaman gua kebetulan rakyat kelas 1 zaman gua tuh banyak, solid lah istilahnya. Banyak. Berapa kelas waktu lu kelas 1? Wah, Bonser itu sekolahan lama, sekolahan besar, satu angkatan di tahun sebelum gua atau mungkin sampai tahun 2000 ada 4 jurusan. Satu jurusan 2 kelas. Satu kelas 40. Berarti kalau satu jurusan 80. Kali 4. Berarti satu angkatan muridnya 300. Oh. Bonser punya 4 jurusan. Ada mesin mesin otomotif ya? Mesin otomotif, Mesin umum, listrik sama elektronik. Oh, nah lu ngambilnya? Oh, listrik. Lu listrik Iya. ngambilnya. Susah tuh biasanya masuk listrik. Ya dibilang susah, gua namanya STM pikirannya pulang sama pergi selamat aja, Rek. Itu kelas 1 ya, Bang ya.
Kelas 1 aja udah mulai der. Kelas 2 beda lagi nih, Bang. Tapi ada momen menyedihkan, Rek, kelas 1. Ada Momen menyedihkan buat basis gua, terharu dan buat angkatan gua. Gua baru 2 minggu sekolah. Teman angkatan gua dari basis 44, tuh Pasar Rebo, Depok dan sekitarnya. Itu bentrok sama 12 RM, walaupun mungkin nggak pas ada saat tawuran, cuman jatuh kena trotoar lewat. Oh baru gitu. 2 minggu sekolah. Tapi keadaannya lagi jalanin atau gimana, Bang? Jadi bentrok di dalam bis. Oh. Cuman namanya kelas 1 kan dia Iya. panik. Iya. Dia kaget jatuh kena trotoar impun. Sampai klinik lewat. Itu baru 2 minggu sekolah. Baru 2 minggu sekolah. Itu versinya anak 44. Gua kan, gile, semen angkatan gua lewat kan. Gimana gitu rasanya. Tapi kan lewatnya juga bukan karena dibantai ya. Bukan. Mungkin itu jatuhnya musibah sih ya. Musibah gitu. Tapi gimana pun juga ya tetap kita teman dan urusannya basis 44 yang ngebales 12 RM waktu itu. Oh, sempat dibalas. Sempat dibalas whipping selama seminggu. Selama seminggu katanya sih infonya nggak dapet, ngilang udah pasti. Itu udah pasti. Kalau habis kenain udah pasti hilang gitu, nyari aman. Soalnya yang dikenain rata-rata albas gitu. Mau ya kan semua sekantor rata kayak gitu. Ya benar, keren banget tuh anak Bonser PGRI 2 anak siang. Nah, Bang, cerita apa lagi, Bang? Selain yang tragis nih, masih kelas 1. Kelas 1 lagi nih. Tragis ini. Masih tragis. Tadi sedihnya, sekarang tragis ya. Tragisnya sedih juga atau? Kejadiannya di basis gua. Oh, basis lu. Kejadiannya di basis gua, ada korban dari rival dari basis gua. Dan itu gua ada di dalamnya. Jadi momennya itu baru 3 bulan sekolah, itu bulan September gua ingat. Ya. Harinya hari Jumat. Jadi gua naik dari titik tongkrongan gua di daerah Mester Jatinegara di toko BJKA. Isinya itu kelas 1 sama kelas 2. Kelas 3 nggak ada. Berarti arah pulang dong? Arah pulang. Itu sore, mau menjelang maghrib. Nah, begitu naik 9A sampai Halim, sebelum terowongan Cawang, yang ke arah Kalimalang. Iya, lampu merah. Itu lampu merah. Ya. Nah, di lampu merah itu ada segelintir anak pelajar sekitar 7 orang, 7-8 orang. Gua kelas 1 biasa, ditatar lah di pintu. Dari kelas 2 ngomong, "Woi, tanyain anak mana?" Gua turun kan, sambil megang BR kan. Takutnya anak Apin, Rek. Bonser mau lewat, kan gua nggak ribut sama kamu. Iya. Tapi begitu lampu hijau, lampu merah pada lama. Begitu lampu hijau, kering, Rek. Gua dibantai. Oh, lu dibantai mana colong? Kering. Lampu hijau gua dibantai. Iya. Kering. Dan di situ yang bikin panik, ada abang kelas 2 yang posisinya berdiri, kena batu, bajunya darah semua merah. Nah, begitu sampai halte terowongan dulu, timernya bis. Iya. Di sebelum terowongan. Sebelum terowongan masih ada halte sih kalau menurut gua. Itu tongkrongan gua mau pulang. Kelas 3 udah ngumpul, lihat. Kenapa lu? Lu dibantai di mana kata kelas 3? Iya. Akhirnya kita saking keselnya kita mau balikin. Mau balikin ke 7 orang tersebut. Ditahan sama kelas 3. Jangan begitu caranya. Kita pasang strategi. Pokoknya itu ngaku anak Apin ya. Gue nggak tahu anak mana. Pokoknya pikirnya anak Apin ya. Ternyata kelas 3 membuat strategi, Rek. Lu tahu terowongan itu kalau muter tembok Cawang gede kan? Iya. Gue suruh ke sono. Oh, lu muter. Ternyata nggak sampai situ. Sampai halte Halim. Kan ada halte tuh. Ada yang dari Penas juga. Suruh muter lagi. Jadi gue bagi 3 titik. Oh, Bonser semua itu? Bonser semua. Dari halte yang tadi, Temer, halte Halim depan, sama dari Penas. Berarti lu kepung? Jatuhnya tuh anak lu kopung dong? Anak itu masih nongkrong. Posisi masih di lampu merah? Masih nongkrong. Ih, goblok itu anak. Dia tuh bingung kok tinggal balikin. Iya. Tolong sih, kalau menurut gua kalau udah nyair ya udah cabut gitu. Enggak, masih di situ. Satu komando dari sini, Rek. Dari yang halte Temer. Iya. Bonser. Kaget dong. Iya. Kabur harusnya. Iya. Suaranya besar kan. Iya. Ternyata melawan, Rek. Tapi gue posisi ngambil ke daerah Pasar Ciplak. Iya. Kalau dari jembatan. Iya, betul.
Nah, kita menang lah, jebol. Gue pikir kejadiannya kelar, tapi gue balik lah naik ke Bekasi naik 9A. Intinya kita di Bekasi nongkrong, seneng lah menang. Iya. Ternyata ada salah satu yang pernah sering ikut kita sekolah lain, tasnya jatuh, Rek. Ada kartu bayaran, ada buku atas nama sekolah dia dan nama dia. Nggak taunya hari Sabtunya itu nongol di pos kota kejadian yang itu. Oh ada gitu. Korban. Ada korban. Tapi lu sendiri tahu itu ada korbannya? Pada saat itu nggak tahu. Nggak tahu kan? Taunya di pos kota. Karena lu langsung cabut kan? Karena merasa udah menang, cabut. Tahu-tahu ada berita. Ada yang korban. Tapi di koran itu di pos kota itu nggak menyebutkan nama Bonser dong, karena Nggak kan nyebutkan nama apa? yang tertinggal tuh tas sekolah lain. Dan nggak nyebut nama sekolah tersebut juga. Oh enggak. Cuman di situ langsung ketangkap sama wartawan, langsung dimasukin pos kota hari Sabtu. Ya, hari Sabtu itu. Gua baca korannya hari Senin terus terang. Hari Senin, karena gue pikir nggak ada apa-apa. Ternyata gua baca koran, gua kaget lah, mukanya pada kaget semua lah. Ternyata temen gua itu 1212 ngilang, akhirnya ternyata pada ke game. Oh gitu. Dan gua salah satu yang mungkin lolos nggak ke game. Akhirnya adalah temen gua yang istilahnya diproses, dan untuk korban gua minta maaf. Nah, ini sebenarnya pesan juga nih. Jadi untuk anak-anak pelajaran sekarang nih Bang, ya kan? Ini cerita kita kan 3 bulan sekolah. Iya. Cerita kita kan memang negatif, maksudnya mengandung konten yang negatif ya. Yang tadi Bang Dawai bilang, kenain sasaran, masuk koran, akhirnya ketangkep. Beda hukumnya sama anak-anak zaman sekarang ya. Iya, Ini kita harus pertegas nih. Jadi kita pengen menyuarakan stop tawuran. Betul ya Bang? Yang Abang tahu proses hukum yang sekarang itu gimana sih Bang? Karena beda nih sama zaman kita. Zaman sekarang ya. Iya. Jadi pelajarannya gua beberapa narsu milenial dari sekolah barat, Bekasi sama timur, gua tag gambar. Itu alumni 2018, 19 sama 2020. Ternyata hukumnya sudah berbeda. Ini perlu diketahui untuk yang masih sekolah dan masih berniat tawuran. Zaman kita mungkin kenakalan remaja. Kalau ketangkep bukti autentik, kita di BAP dan dipidanakan. Dipidanakan, betul. Iya kan? Tapi kalau sekarang itu zamannya udah beda. Ada satu titik, 10 orang pelajar, ada korban 1 ketangkap CCTV. Dan keluarga korban ternyata nggak nuntut pidana, nggak nuntut. Yang dituntut sama keluarga korban, ternyata 10 orang tersebut selamanya nggak dikeluarkan ijazah. Lebih sadis sih sebenarnya. Lebih sadis. Karena kalau dituntut pidana, kita masih bisa ikut nih, apalagi udah kelas 3 nih, masih bisa dah. Dulu zamannya masih bisa ikut ujian di dalam, ya kan? Benar ya Bang? Betul. Ataupun misalkan udah pertengahan pindah sekolah masih bisa. Kalau sekarang lebih sadis karena udah dimatikan nih. Dimatikan. Tapi sekarang 2021 konteks kedua masih belum punya ijazah. Belum punya ijazah. Ya, karena nggak dikeluarkan sama Dikbud. Nah tuh. Jadi untuk pelajar-pelajar sekarang kerugiannya sangat besar karena beda zaman, beda hukum. Udah beda hukum nih. Itu sih Bang, mungkin pesan positifnya dari Abang mantep banget. Ya. Dan ada lagi, Rek. Ada lagi. Sekarang kan tawurannya versinya berencana. Iya. Dari nge-shoot video, tempat, dan segala macam. Betul. Pada saat nanti ketangkep tawuran, walaupun nggak ada korban, tapi pihak sekolah tahu, sekarang hukumnya langsung dikeluarin. Ternyata hukum dikeluarin itu bukan hukum yang tawuran aja. Suatu waktu ada yang nge-shoot atau cuma duduk beli es di tempat tawuran, itu ketangkep, itu dikeluarin. Dan dikeluarinnya nggak dikasih surat pindah sama pihak sekolah, Rek. Berarti dipersulit lagi dong. Mau nggak mau kalau kelas 3 ngulang dong jadi kelas 1. Lagi. Kerugian banget tuh buat anak-anak milenial. Untung gua datang narasumbernya si ini nih, si Anu gitu, ya kan. Nah, jadi pokoknya udah lebih baik stop tawuran ya Bang ya. Karena hukumannya udah beda banget. Nah, mantap. Nah Bang, itu tadi kita flashback lagi Bang Dawai pada zamannya putih abu-abu gitu.
Ya, tadi kelas 1 Bang. Keseruan di kelas 2 gimana sih Bang? Apalagi Abang udah punya bawahan nih, adik-adik Iya. kelas. Gitu. Keseruan di kelas 2 itu apa sih yang pernah Abang alami waktu kelas 2? Serunya di mana? Kelas 2 gue pindah basis, Rek. Kan Oh. Bekasi ini ada basis 9A, ada basis MOP 56. Kalau mau 56 jalurnya mana? Kalau MOP 56 tuh jalurnya dari jalur Cakung, Keranji, Cakung, lewat Pulau Gadung, lewat Klender. Oh gitu. Oh beda ya, beda jalur ya? Kalau 9A dari Terminal Bekasi ke Tol Timur, Iya. keluar Tol Cawang, Bukit, Iya. baru ke Bonser. Heeh. Beda jalur. Nah, Beda gua jalur. pindah ke basis MOP 56. Berarti lebih ngeri dong. Lebih serem. Lebih serem ya, Karena benar. nggak lewat tol. Iya, benar. Karena lu lebih banyak tongkrongan-tongkrongan Tongkrongan, sekolah. titik-titik. Iya, titik-titik. Jalur juga kan Pulau Gadung juga anak budutnya banyak. Kita sama Budut waktu itu di jalur 56 nggak bentrok. Nggak bentrok ya tadi lu bilang Kita gitu. bentroknya sama emang tahun abangan gue yang warisin seringnya sama Tubun. Oh, sama Tubun. Sama Tubun seringnya. Pernah punya cerita sama Tubun? Nah, di kelas 2 nih, ada versi lucu nih, Rek. Pertama kali gue ikut basis, gue ikut abang-abangan gue yang pentolan lah, Iya. ya kan? Namanya kalau boleh sebutin Bang Jiung lah, Bang. jawarannya Bonser. Sih, tapi masih sering kontekan nggak Bang? Udah 2 kali tampil di Narsum. Aneh. Di channel Najir sama di channel gua, dan panutan gua lah dia. Gua ke rumah dia dulu, Rek, Iya. di Kanji. Nyamper dia, terus dari dia akhirnya gua di 3 Prapat ke titik pertama di daerah Sumur Bor, Iya. asrama Polri Cakung. Dari situ Cambat, Kupar sampai Pulau Gadung. Paling banyak 15 orang. Dan gua pikir 15 orang itu titik hambatannya itu di Pulau Gadung yang lo bilang. Iya. Ternyata sama Budut nggak ribut, sama yang lain nggak ribut. Tapi begitu masuk terminal Pulau Gadung, ternyata Tubun di depan terminal udah kayak air. Oh iya pasti. Iya kan? Benar. Akhirnya dia datang nyamperin kita. Nah, Gua bilang, gila ini kita segini lawan Tubun yang kayak air di depan terminal. Ternyata di situ ada proses negosiasi, Rek. oh gitu. Iya. Jadi Tubun berharap kita punya tongkrongan di PLN sebelum jembatan Klender. Iya. Lu gua nggak bantai di sini. Nanti lu jangan bantai gua di PLN. Kan negosiasi. Iya. Kan? Terus kata Jiung, oke, kasih gua jalan. Iya. Dia kan yang bawa kan. Wah, gila gua bilang ada negosiasi di sini. Kan depan muka ya. Iya. Kan? Cuman nggak sebanding lah. Karena dia masanya lebih banyak. Tugasnya lebih banyak. Akhirnya lewat titik pertama tugas. Di situ ada Bonser 3 yang praktek, ada 6 KR, ada Budut. Bonser lewat. Bonser 3 terus selalu mau bilang itu anak siang jangan dicolek. Iya. Masih lewat. Kalau kata anak Bonser 3, kalau anak siang mau 5 mencolek berabe. Karena sering kejadian. Nah, di PLN yang gue bingung. Nongkrong lagi gue sama anak PLN. Iya. Gue pikir berangkat sekolah, Rek. Nungguin Tubun yang tadi. Oh, Yang tadi nego. Padahal apa negosiasi tuh ya, Bang Jiungnya ya? Iya. Dibantai berarti lo betul. Goblok. Hah? Lucu gak gitu? Ah. Pertama kali gua naik mobil Bandung tuh. Tapi ada arena besar lagi, Rek. Nggak, tapi itu seru tuh. Berarti Tubun lewat, lu bantai dong? Iya. Kaget dong dah. Kaget. Karena menurut dia gua udah aman. ternyata dibantai. Dibantai. Tapi ada lagi tahap yang arena besarnya. Gua lewatin depan sekolah dia. Iya, benar. Iya. Yang lebih banyak lagi. Tapi gua udah bantai dia dulu. Kayak gitu. Berarti- sekolah dia gua tempur lagi. Oh, lu ditempurin lagi di situ. Amprokan di depan gerbang sekolah dia. Jalur 56 seperti itu. Jalur 56 ngeri juga ya ternyata ya. Iya. Gitu. Nah, itu kisahnya Bang Dawai. Mulai dari proses dia masuk PGRI 2 gitu sampai dia penataran. Pertama kali ribut kelas 1 seru gitu. Dia masih di basis 9A. Kelas 2 pindah basis dan akhirnya pecah sama si Tubun. Sama Tubun. Betul ya Bang ya. Nah, lagi Bang. Seru 92 kelas 2 masih banyak dong, cerita tuh masih panjang jalurnya gitu. Nah, berarti lu kelas 1, kelas 2, kelas 3 siang? Siang kita 3 tahun. Nggak ada Bagian, Negeri? negeri. Kelas 3. Nah, kelas 2 Bang, kejadian apa lagi selain lu sama anak Tubun? Nah, posisinya kan gue di 56 nih. Iya. Jadi sehari-hari gue anak 56 dong. Iya, betul. Suatu saat di rel kereta stasiun di mau masuk sekolah kita di pintu kereta namanya Tenong-Tenong.
Itu anak kereta. Pintu kereta, lu jadul banget tenong-tenong. Iya, tenong-tenong kita nyebutnya. Sama, gua juga pintu kereta tenong-tenong. Iya kan? Namanya tenong-tenong lah. Nah, gua ngobrol sama orang jadul, jadi jadul bahasa gua gitu ya kan. Orang udah tua. Itu kita nongkrong tuh biasanya basis 54, basis gocap 506 dan kalau basis kita 56 memang nongkrongnya bareng sama basis 9A 501 di Ramayana Pak Rawabunga, Rawabening, kalau nggak di kantor BJK. Iya. Di situ ada 54, 50, ada 506. Anak kereta suka iseng, Rek. Nah, Karena di pinggir rel pintu kereta suka nimpukin lah. betul. Ya kan yang di Betul, bawah. betul. Ya Apalagi kan? dulu ekonomi kereta masih ya. Ekonomi. Nah. Akhirnya kita gerak. Eh, Wah, ini nggak bisa didiemin. Akhirnya entah gimana, gua lagi nongkrong itu 3 basis 56, 9A sama 501. Iya. Kita bajak aja kereta Berarti lu palang kereta? di dalam stasiun. Oh, di dalam stasiun. Di dalam stasiun Jatinegara. Gua bajak. Dulu stasiun Jatinegara masih bebas ya keluar masuk ya? Masih bebas, cuman gua masuknya nggak dari pintu kereta tersebut, dari kantor PJK ada pintu. Iya, iya benar. Dari Benar, situ, benar, benar. Kereta datang, udah bantai. Berarti lu sweeping. Gua sweeping. Lu sweeping dong Kita satu-satu. bantai, kita sweeping. Heeh. Dan Jiung ketangkep di situ. Gua juga yang Apa? ngurusin sampai malam. Apa sih Ya, Bang Ju? karena dia nyeruntul. Eh. Lupa temen. Eh. Kalau udah bantai udahan gitu ya. Iya. Agak balik. Nggak balik. nyeruntul aja. Karena lagi asik mungkin Lagi ya. asik. Lagi asik posisinya lagi kentang banget nih anjing lo kentang nih. Pokoknya kita kasih pelajaran loh. Kita bantai ngebajak ya di Jatinegara. Itu ada anak mana aja Bang yang lu Anak tahu? pusat banyakan. Anak pusat? Banyakan anak kereta pusat. Oh. Pada saat itu. Yang sering nimpukin anak bonser yang di pintu kereta. Tapi kan Bonser basis keretanya banyak Bang. Kalau bonser 2 zaman gua nggak ada kereta, nggak ada basis kreasor. Nggak ada. Itu zaman 2000 dari 9A pindah ke basis kreasor. Oh, Zaman kreasor gua atau krepak? Kreasor kalau zaman gua. Oh, karena lu siang ya? Nah, kalau kreapak, kalau anak bonser 3 kreapak. Jadi versinya gini. Anak bonser 3 nggak ada basis 9A. Ya. Tapi dia punya kreapak. Iya. Anak bonser 2 nggak ada basis kreator. Adanya 9A. Ah. Jadi kalau bonser 2, lu mau sekolah, mau ulangan, mau titik aman, lu naik kereta. Naik kereta. Itu yang amannya. Aman. Gitu. Seperti itu. Tapi nggak asik kalau kita nyari aman ya STM ya. Iya, Tetap nggak basis lah, basis nggak ada basis seninya. gitu. Kecuali pacaran dah. Emang STM pacaran? Pacaran Ini? tuh. Ya. Bukannya ada mitos di mana kalau anak STM tuh nggak boleh godain cewek atau lagi pacaran? Emang bener. Itu mitos kan? Jadian. Iya gua. Jadi lu pacaran sama anak mana nih ceritanya nih? Dulu pernah punya gebetan ya, anak kapit. Oh, ada Kavin. Anak kapin. Ketemu di salah satu mall lah. Ternyata pas gua ngapel, pulang sekolah, itu di daerah Sumber Arta, gua nggak tahu. Begitu masuk, gangnya aja udah tulisannya 145, 145. Iya, banyak anak Kan keturunan gila, benar. gua bilang salah masuk kamar gua Iya. bilang. Ternyata pas pulang bener Rek, gua ditungguin. Oh, lu dikenalin? Gua pakai sweater belter Ah, dan di situ tongkrongannya Stranger 12 Rawamangun sama Tot Budut Tot 19A. iya. Samperin lah gue bertiga, berempat, 12 RM-nya 1, budutnya 3. Ditodong lah sweater gua, ini gua, Satu. semua lah pokoknya. Cagar nih, bahasanya cagar. Nyagar lah, betak lah. Gua kasih kan, itu buka, dalamnya bonser, makin Iya, marah dia. makin marah. Tuh. Ya bentrok lah gua di sini, ada kenang-kenangan nih Rek. Oh iya bener. Dari Ini dua, ini satu. ini sekali sabet, Sekali sabet? tendon putus. Oh iya bener. Dan ini juga gua nangkis, walaupun gua sempat melukai, tapi gua dicolongnya di sini. Tapi kejadian pasti di situ, di situ. Sumber Arta. Di Sumber Arta. Oh gitu, tuh Akhirnya gara-gara cewek tuh. dibawa ke Cipto. Oh, kan mitosnya anak STM bener. godain cewek apalagi pacaran. Ternyata terjadi ya malah ya Bang gitu. Karena emang bener Bang, di gua pun juga ya, di kubu gua kalau naik mobil nggak boleh kita godain cewek, walaupun banyak anak SMA nggak boleh tuh kita tuh. Jangan sial-sial apa. Pasti ada sial. Itu bener ya ternyata Itu ya. bener. Secara nggak langsung pasti ngalamin. Tuh ya. Jadi anak STM gitu tuh kejadiannya. Kenang-kenangan ini. Kenang-kenangan, mantap. Nah itu ceritanya Bang Dawai, seru. Nah gue pengen break dulu, gitu kita stop dulu, nanti kita lanjut di part 2-nya Bang. Oke, siap. Makin seru, karena gue masih ada ceritanya Bang Dawai waktu kelas 3 nih, kayak apa nih. Beda lagi nih kelas 3 nih, karena dia udah mulai natar-natar lagi nih, ya kan? Udah gitu nanti ada kisah, mungkin ada kisah
lulusan kita nggak tahu ya kan. Sampai akhirnya setelah lulus sekian tahun Bang Dawai jadi seorang kreator YouTuber. Gua mau kulik ini. Ada iklannya sih, ada keretanya. Ya, seru ya di sini. Sini seru ada keretanya ya. Backsound. Nah, jadi untuk part 1-nya sampai sini dulu. Nanti kita sambung di part 2-nya. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.